persiapin gimana lo tuh nggak boleh terlalu mengandalkan istri lo untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Keluarga tuh gue nggak percaya deh. Keluarga tuh ada porsinya masing-masing. Betul. Tapi nggak ada. Ini kan bukan kayak kantoran. Iya. Tugas HRD mengerjakan HRD aja. Sales ngerjain sales aja. Keluarga nggak gitu. Iya. Suami istri tugasnya sama-sama ngerawat anak, sama-sama punya keresahan masing-masing. Anak pun juga begitu. Iya. Keluarga tuh nggak gitu. Dan ini adalah satu film keluarga. Kalau dibilang beda, tentu beda. Dan gimana menariknya? Menarik. Ada alasan. Gue jual nama Dian Sastro. Ada alasan kenapa Dian Sastro mau memerankan film di sini dan gak cuma di situ, dia pun jadi produser di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bersinema. Kali ini bersama dengan Sobat Padel kita. Kita ketemu padel dulu ya. Lagi padel terus ya. Peraih Piala Citra. Aduh. Back to back. Aduh, gue malu ya. Setiap bahas itu tuh malu gue. Iya. Duta FFI. Apa Ringo Agus Rahman. Semuanya. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Per Liverpoolan juga. Betul, kebetulan Liverpool. Yes, yang lagi sedih-sedihnya tahun ini. Mudah-mudahan lah itu mah ya. Tapi itu perjalanan ya. Perjalanan. Dari dulu tuh lo nggak akan tahu gimana perasaan kami. Betul. Pecinta Liverpool ini ketika mereka juara tuh artinya wah gitu loh. Dapat trofi tuh. Karena sebelumnya prosesnya air mata ini. Dicengin setiap hari. Ingat waktu bek kirinya Konceski. Benar. Dan kami tuh tidak pernah berjudi. Betul. Tidak pernah berjudi megang Liverpool. Jangan. Karena tahu giliran lawan tim yang di bawah kalah. Liga Champions malah menang. Bingung kan? Makanya artinya trofi itu buat kami adalah hal yang lain. Hal yang lain. Udah kayak gimana ya? Paham banget lah kenapa kita. Lo harus ikut ke sana sampai lo ngelihat parade. Ya. Aduh, gua ya. Karena itu momen yang nggak tahu kapan lagi bisa diulang gitu. Jadi kayak udahlah mumpung ada gitu yang bisa. Hebat lo. Harusnya berangkat juga kan? Nggak punya uang? Nggak mungkin. Alasannya nggak itu waktu itu. Pengennya sih pengen, tapi ya nggak memungkinkan aja. Iya kan, waktu itu perjadwalan itu semuanya. Ya lagi tuh kemarin pada datang tuh Desta, Nggok, semua ya, tuh. pada kayaknya memang harusnya wajib ya buat orang yang mampu ya. Silakan gitu. Tapi melihat dari dulu, kayaknya belum mampu nih gitu kalau ngelihat jadwal kerjaan. Tapi ya. Bola ini bingung kenapa segitunya mengambil banyak dari kehidupan ya. Bener juga ya, kenapa ya? Kenapa segitunya? Iya. Nama anak lo ada Liverpoolnya. Gue juga ada. Terus nggak ngerti kenapa. Segitunya, bener. Udah gitu kita berani beli jersey tiap tahun, nggak cuma satu. Kalau gue sih, gue hanya beli jersey ketika mereka mendapatkan kemenangan aja. Juara di musim itu dibeli. Kalau tiap tahun boncos. Tapi kita mesti ke Liverpool bareng sih, harus sih. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada rezekinya barengan, rezeki waktu, kesehatan tuh yang paling penting. Kita kesana bareng teman-teman yang lain. Siap. Vini, terima kasih udah mau mampir ke dapur Bersinema. Dengan sangat senang hati, bukan hanya mampir, gue ngotot harus ada di sini anjir. Iya kan? Tapi ini menariknya saat mulai kan Ringo kita baru kenal personalnya deket-deket ini. Sebelumnya ketemu di Gala Premier, di acara. Tahu nggak? Pertama kali nge-MC gue tuh film apa? Wah, yang film gue ya? Enggak, jadi pengalaman gue coba tebak. Ada hubungannya dengan lu soalnya. Jomblo? Tapi bukan bener jomblo, tapi bukan jomblo yang ngebaringo. Jomblo yang dibuat lagi sama Mas Hanung. Yang ribut, yang G Pamungkas, Ari Kriting. Itu film Indonesia pertama yang gue nge-MC-in. Wah. Falcon Pictures. Thank you Falcon Pictures. Itu pertama kali. Nggak datang lagi gue. Iya di Kemang Village karena hujan deras. Iya bener. Nggak diundang gue. Kayaknya gue nggak diundang dah. Ya kalau gue nggak diundang tiba-tiba datang. Iya. Gitu ya. Jadi gue mungkin ini klaim gue ya, kayak gue sama Baringo adalah sama orang yang punya kehidupan drastis berubah dengan industri film saat bertemu dengan film jomblo. Bener nggak? Bener. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa, karena jomblo yang akhirnya ngenalin gue apa tuh dunia film. Ternyata gue nggak tahu, tadinya cuma main aja. Itu kembali ke kehidupan biasa kan. Ternyata jomblo yang membuka pintu ke di industri ini, dan akhirnya gue baru tahu ada dunia yang gue cintai dan gue suka, yang itu adalah industri film ini. Dari film Jomblo pun gue jadi MC pertama itu 2017.
Lama juga ya. Lama juga. Lu tua juga ya. Kalau gue sih pada saat itu masih ketua OSIS gue. Ketua OSIS ya, dari alumni kan? Iya. Aku kan syuting Jomblo waktu itu masih bimbel, sibuk bimbel. Bener, GO itu ya. GO di Bandung. Primagama. Jomblo tuh 2000 berapa ya Bang? 2005 syuting, 2006 Februari baru nongol rilis. Rilis ya 2006 ya, 2005 Februari. Syuting. Ya. Oke 2005 udah jadi main film Jomblo. 2017 gue nge-MC film Jomblo. Mau 10 tahun nge-MC film ini. 2027 berarti 10 tahun nge-MC film. Dan akan terus berlanjut kan. Amin. Dengan tadi Abah Ringo memberikan ide-ide yang brilian untuk bersinema. Kita akan lihat ke depannya. Tapi perjalanan dari 2005 berarti udah 20 tahun lebih di industri film kan? Iya. Iya 20 tahun ya. 20 tahun di industri film. Pernah ngebayangin sejauh ini gak langkahnya? Jelas tidak. Karena gue tuh selalu punya pikiran di mana gue tuh kadang bingung kapan sih gue bisa disebut sebagai seorang aktor. Ya kalau jobnya lagi ada sebagai aktor, ketika nggak ada ya kan di rumah gue menjalani kehidupan. Kalau sekarang kan menjalani kehidupan bapak. Gue kan di rumah tidak tiba-tiba depan kaca terus gue berakting sendiri tanpa enggak gitu. Jadi gue selalu punya persiapan. Gak tau ya kalau dulu tuh gue selalu punya persiapan. Mungkin sampai sekarang ya. Setiap kelar film udah lo harus terima kalau nanti gak ada yang nawarin lagi. Oke. Gitu. Oh gitu. Ada mindset itu di ada sih ada dulu tuh ada kayak gitu. Gue nggak tiba-tiba dari misalnya dari film Jomblo. Oke gue mau jadi pemain film. Enggak gitu sih. Ini gue lakukan yang terbaik. Udah dan sisanya gue balik lagi ke kehidupan berkeluarga ini dan nantinya kalau ada tawaran film baru gue kerjain lagi gitu. Karena gue percaya film tuh di tiap eranya punya filmnya gitu loh. Di Jomblo itu kayak AADC di 2002 pada saat tayang kan jadi film untuk era teman-teman SMA, remaja. Oh percintaan antar SMA, romantis antar SMA tuh kayak gitu buat anak-anak di tahun 2000 Petualangan Sherina. Nah Jomblo buat di anak-anak kuliahan, pertemanan cowok, kehidupan kosan itu kan jadi film penanda zaman itu. Dan akhirnya dibahas segitunya. Setelah Jomblo pertama kali tayang, masa sih gak ada rasa kayak ini gue aktor ya, gue kemana-mana langsung. Nggak ada. Karena menurut gue ini adalah salah satu bentuk kegiatan. Kan dulu kalau lo waktu kuliah kan lu nongkrong ya? Iya, senangnya nongkrong. Dari nongkrong ketemu kehidupan baru, siapa tahu ada yang ngajakin ngapain kayak gitu, bikin panitia musik kayak gitu. Kayak gue waktu itu pernah di Bandung tuh bikin gigs kecil-kecilan buat di Sigit manggung, Pure Saturday manggung, itu kan kegiatan kampus ya. Nah ini gue anggap kayak gitu, ini ada project film, oh ini something yang baru lagi gue kerjain, dan udah abis itu ya gue balik lagi jadi anak kuliahan, kayak gitu-gitu. Dulu sih kayak gitu, tanpa tahu dari sini bakal ada tawaran yang gue nggak pernah punya hal yang sepede itu untuk gara-gara film Jomblo gue akan nggak punya sepede itu. Gue cuma ngelihat satu film ini gue kerjain sebaik-baiknya dan udah. Tapi berasa dong, walaupun belum seramai sosial media kayak sekarang ya, tapi berasa kan efek berubah. Ada sebagai aktor di situ. Setelah tayangnya film Jomblo, beberapa tawaran main film lagi memang ada setelah itu. Tapi iya gue nggak menganggap dari waktu awal mainin tuh Jomblo akan membuka, nggak gitu. Cuman oke, ada kerjaan depan mata ya gue kerjain dan udah. Sampai dengan sekarang juga masih kayak gitu sih gue orangnya. Bukan dari film ini gue punya visi yang jauh enggak sih. Gue akan ngambil film-film A, B, C ini aja nih gitu. Enggak ya. Cuman ada satu film ya udah kalau gue komit ngambil ya udah gue kerjain sebaik-baiknya udah kelar. Dan suka dengan ceritanya, dengan orang-orang di belakang yang mengerjakannya. Iya, terus ya udah gue gitu aja kerjain sebaik-baiknya tanpa ada harapan nantinya film ini akan gini, nggak tahu. Oh, gue kira karena mengalami gue lagi mumpung nih semua lagi membahas. Oke nih gue ambil deh setahun 3-4 gitu. Enggak. Nah, kalau ngambil berapa biasanya kalau gue pribadi ya karena tahu kapasitas diri gue punya keluarga, apa yang gue lakuin di luaran itu kayaknya bukan ngebatasin, tapi kemampuan gue kayaknya cuma bisa ngambil antara 1 atau 2 film setahun. Dalam setahun? Kayaknya iya. Itu sampai sekarang masih dilakukan? Selama ini sih ya begitu ya. Selama ini masih begitu ya. Di era gue udah punya anak dan punya istri ya. Selama ini sih masih kayak gitu ya.
Apa yang bikin selain tadi ya, karena memang pertimbangan ada waktu gue nih, peran gue bukan cuma sebagai aktor tapi peran gue sebagai ayah dan suami itu ya. Iya, gue selalu menganggap utamanya gue adalah seorang suami dan seorang bapak gitu. Terus itu yang paling penting. Apapun yang gue capai di luaran, ketika nyampe depan pintu rumah, udah itu tuh lo kayak ditanggalkan di luar, masuk rumah, lo mau ngomong apa ke anak lo? Gue punya film bagus, gue baru dapat apa? Iya. Buat anak gue kan nggak peduli ya, lo bokap gue, lo teman main gue, ayo temenin gue main gitu. Dan gue nggak tahu ya, kalau beberapa orang kan dulu sebagai orang tua tuh ada yang menceritakan pencapaian luar biasa dan banggain ke anak. Iya. Sesimpel kalau bokap gue adalah orang yang katanya paling pintar satu kota kecil itu. Oke. Gitu, paling pintar, nilai paling tinggi. Nah itu tuh gue kayak nggak paham gitu. Jadi gue harus kayak gitu juga atau harus lebihin lo? Gimana sih gitu ya? Gue gak sanggup dah gitu. Dan itu gue sadar sehingga gue tidak pernah menceritakan pencapaian gue ke anak gue. Karena gue yakin kayaknya gue nggak akan mau sepeduli itu atau gue bukan gak sepeduli itu, cuman kayak ya udah gitu kan, anak gue cuman ayo temenin gue main. Iya. Gue butuh lo sebagai bapak gue. Gitu. Pencapaian lo ya mungkin bagus karena gue inget dapet yang 2024 tuh piala tuh dari gitu. JCDF ya. Ya, terus gue inget banget dan ini selalu terekam di gue waktu dapet kan itu malam, anak gue lagi tidur, besokannya gue jemput anak gue sekolah kan. Pas gue dari jemput Bior kan nih, anak pertama gue. Biar kamu tahu gak sih Baba semalam dapat piala? Iya. Tahu mama cerita piala apaan sih tuh? Pada saat dia cerita piala apaan sih tuh? Iya sih emang biasa aja sih dah gitu, kayak lo menang 17-an terus lo iya sama sih. Dan gue tidak mencoba menceritakan ini adalah piala enggak. Jadi kayak iya sih. Ya udah pas dia lihat rumah piala kan ada piala basketnya dia yang dia dapatkan oleh timnya. Piala basket kan gede-gede. Lebih gede benar. Kayak ini kan kecil. Kecil banget, kecil juga ya dibilang gitu. Iya sih, nah itu kecil sih. Iya. Ya udah gitu, gue nggak mencoba apa. Jadi menurut gue emang gue pernah bahas sama Yandi juga. Kayak apapun yang kita capai di luar tuh, di rumah tuh anak-anak cuma pengennya lu bokap gua dan udah temenin gua main gitu. Iya sih. Ada di momen-momen penting gua gitu ya. Yang apapun yang lu capai itu kan cuma buat support keluarga ini doang kan. Gitu, jadi lu support gua, jadi peran lu seutuhnya tuh ada di sini sebagai bokap gua gitu. Jadi yang ya udah apapun yang kita jalanin, kita capai ya itu cuma sebagai satu bagian kecil dalam bentuk keluarga ini aja. Bentuk utamanya adalah lu bokapnya dan suaminya, istri lo gitu. Ini nih yang harus banyak dicontoh. Enggak sih, enggak gitu, enggak karena banyak, bukan untuk dicontoh juga, semua orang beda-beda aja udah. Ya, ada sudut pandang yang beda dan menarik karena berangkat, kita sama-sama berangkat dari penyiar radio juga ya. Ini pada saat latihan siaran radio dulu dia bilang gini, apa yang lo lakukan di luar pada saat lo masuk studio tinggalin, lo jadi penyiar yang pendengar taunya lu seperti apa, lu rasa senang, sedih dan lain-lain kayak gitu kan. Nah ini yang tadi lu bilang kan, saat lu masuk ke pintu rumah ya lu peran lu sebagai bokap, sebagai suami seperti apa, itu yang jauh lebih penting. Kalau buat gua bukan soal penting atau enggak, tapi gua ngelihat kayak kebutuhan anak guanya lebih itu deh. Gua nggak mau anak gua contoh gua ya gitu, enggak juga. Anak gua malah memandang gua tuh sebagai pemalas gitu. Karena kan gue punya pekerjaan, pekerjaan yang tidak gue bawa ke rumah. Betul. Kan gue bukan kerja yang misalnya gue dapat film, pulang ke rumah gue buka laptop terus gimana? Riset apa? Produser nelpon, tolong kamu siapin ini. Kan enggak ada. Jadi di rumah tuh gue cuma tiduran, main game, main PS gitu. Yang itu yang dilihat anak gue. Jadi bokapnya tuh ngapain dewasa ini? Ya dia main game kayaknya cuma tiduran di luar aja deh, cuma rebahan. Nah tiba-tiba anak gue mau jadi kayak bokap gue, biar kamu jadi pemalas kayak Baba. Hey, gue langsung tunggu. Yang kamu lihat, iya memang seorang pemalas kalau di rumah, tapi kan itu sedang tidak bekerja. Terus gue cuma bisa bilang, tapi kalau gue kerja, gue bertanggung jawab loh, gue bilang gitu. Tanggung jawab kayak gimana? Ya, bekerja, gue bilang gitu. Terus gue bingung, anjir iya lagi yang gue tunjukin di rumah adalah kehidupan yang leha-leha gitu. Karena kan kerjaan gue di luar. Nggak gue bawa ke dalam. Nggak kayak arsitek membangun maket di rumah. Betul. Anak bisa melihat itu yang dikerjakan bokap gue. Atau gue pelukis, ini adalah karya bokap gue.
Kan enggak gitu loh. Pernah ajak anak-anak shoot di lokasi syuting? Oh tentu tidak. Nah, iya karena aku juga bukan tipikal yang ngajak anak-anak ke lokasi MC. Betul, ada pertimbangannya. Kenapa? Karena kan ini adalah tempat kerjaan. Ya alangkah baiknya ada beberapa orang yang bisa. Betul. Tapi kalau gue, karena kalau misalnya lagi kerja di lokasi syuting, kebiasaannya dari dulu ketika masih single juga ya udah konsen aja di kerjaan. Iya lagi. Nggak ada waktu gue bisa baca skripnya lagi, memahaminya lagi. Terus selain itu, ini kan wilayah kerja ya, bukan wilayah main gitu loh. Iya. Kalau lu datang nanti emang fun ya. Mungkin gue happy lu ada. Tapi lu nya fun gak sih gitu di lokasi kerjaan gue. Mendingan nanti ketika gue kosong kita pergi ke tempat yang fun buat kita semua. Betul. Kalau gue gitu. Karena gue mikirnya gini. Gue bilang kalau gue adalah kan banyak gak cuma MC film. Misalkan MC talk show gitu. Atau MC acara yang panjang gitu. Gue bilang kalau mungkin gue posisinya sebagai narasumber yang ngomong di atas panggungnya 1 jam bukan MC-nya, mungkin bisa gue bawa. Tapi kalau MC kan nunggu lama. Bener. Paling duluan datang, paling belakangan pulang. Gue mikirin itu juga. Mungkin buat gue itu ranah bermain yang menyenangkan. Tapi kalau anak-anak dan istriku, apakah menyenangkan untuk mereka? Iya kan, gue juga nggak bisa maksain. Happy kan? Happy kan kamu? Happy kan? Gitu kan nggak bisa juga. Dan kitanya jadi kepikiran. Iya. Mereka nyaman gak ya? Mereka happy. Jadi itu alasan aku tidak pernah mengajak kamu. Bukannya gimana ya. Berarti kita sepemikiran soal itu ya. Mini gue juga nggak datang, nggak apa. Karena menurut gue mendingan di rumah lah, lu bisa santai atau ajak anak pergi gitu kan. Dibandingin ini ada lingkungan kerja nih. Betul. Gitu. Peran supportnya tuh dalam bentuk masing-masing ya support. Tinggi banget peran supportnya, tapi bukan berarti harus ngintilin dan ada terus gitu. Iya. Wah, menarik ya, kita baru bahas masalah udah keluar kan dewasa sekali. Bapak-bapak nih. Bapak-bapak banget. Kalau jeda dari game 1 ke game 2 main padel juga gimana? Anak kanterin sekolah ya. Obrolan udah ke situ ya. Kita tuh nggak kayak anak muda mabok gimana, Bray? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Tahun baru buka kamar mabok, Bray. Enggak gitu, nggak ada. Obrolan itu nggak ada. Udah tua. Tapi dalam proses aktoran apalagi setelah ya kan kalau kata Bjorka tadi piala apaan sih, tapi kan untuk seorang aktor piala ada pencapaian ya nggak, untuk Baba Ringo gimana piala FFV kemarin 2 kali berturut-turut. Gue sangat berterima kasih. Iya, dulu waktu muda mungkin gue pernah berhasrat untuk mendapatkannya ya. Namanya juga masih muda. Tapi jujur aja akhirnya gue dapet di 2024 itu adalah ketika justru malah udahlah gue udah nggak pengen. Udah pasrah. Ya nggak apa-apa, gue tuh udah kebiasaan. Yang template-nya adalah ketika diumumkan gue udah tepuk tangan aja, ikut happy aja dengan siapapun yang mendapatkan itu. Biasanya seperti itu kan. Nominasi ya kan. Iya. Dan ketika gue dapat ya ada perasaan yang aneh, happy tentu happy. Tapi sekaligus tujuannya kan bukan itu ya. Tujuan ambil filmnya adalah karena ceritanya bagus. Gue bermain sungguh-sungguh dan hasil filmnya tuh kapan ketika itu memuaskan gue. Ketika ada penonton yang udah pernah nonton tiba-tiba ngajakin gue ngomong secara personal. Misalnya dia suka filmnya, terus dia mau diskusi tentang apa yang membuat gue suka, relate dengan film itu adalah ketika gini, gue tuh punya bokap yang gini, atau gue punya pasangan yang gini. Itu menurut gue tuh jauh lebih personal sekali gitu. Pas ketika dapat piala gue happy, tapi sekaligus kayak ini piala yang dulu gue pengen. Dulu ketika gue pengen gue nggak dapat. Terus ketika sekarang gue udah biasa aja, lu datang gitu loh. Justru 2 kali lagi datang. Maksudnya akhirnya ya udahlah, emang harus jadi pasrahin. Tapi ketika balik lagi mikir sendiri, iya sih emang setiap aktor gue yakin main filmnya tujuannya emang bukan piala sih. Ya mengerjakan filmnya dengan sebaik mungkin kan. Dan penonton believe dengan apa yang dibawakan di film itu ya. Bersyukur untuk supaya bisa seperti itu. Tapi maksudnya kan tujuannya emang nggak piala. Piala itu adalah apresiasi lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan. Dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa kan. Dan ini kan bukan kayak sebuah kompetisi kayak atlet gitu. Iya betul. Ya kan kayak PON, SEA Games, Olimpik bahkan. Ketika lo mau mendapatkan sesuatu lo bisa latihan. Punya porsi latihan untuk mendapatkan itu, dan ketika lu tidak menang, lu berhak untuk kecewa, sehingga yang menang akan sabar ya. Iya betul. Kan banyak kan di video-video kalau bola kan, yang dapat trofi yang lain nangis, sabar ya. Betul. Peluk apa tukeran jersey. Tenis juga gitu, bahkan speech di depan yang kalah kayak apresiasi lo udah bagus banget mainnya. Nggak mungkin. Kalau di film kan tiba-tiba yang nggak dapat kan kok anjir.
harusnya gua gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nanti lu dikata-katain. Betul. Iya kan? Betul, jadi betul. yang bisa kita lakukan selamat ya, ikut senang. Karena memang ini bukan sebuah kompetisi yang diperjuangkan kayak atlet. Gitu. Lo lakuin aja sebaik-baiknya dan biarkan penilaian yang itu berjalan. Jadi gue selalu pasrah aja gitu. Yes, dan ternyata setelah perjalanan panjang inilah baru ya didapatkan, karena memang kalau yang udah kita adalah ikhlasin malah iya, tapi juga itu apakah itu jadi merubah lu nggak? Enggak sih. Kalau misalnya tawar-tawaran film harga jadi naik, enggak, itu tergantung manajer masing-masing dengan deal masing-masing. Iya. Kadang gue juga nggak pernah ikut campur di situ. Apakah lu jadi reputasi lu jadi terkenal banget? Kayaknya banyak penonton yang juga nggak terlalu banyak ngikutin. Apakah si aktor ini cuma beberapa yang into film mengikuti, banyak yang enggak? Apakah gue tiba-tiba belanja di pasar tiba-tiba orang semalang? Enggak juga gitu. Jadi gue paham semua udah ini emang apresiasi aja. Iya, apresiasi terhadap apa yang dikerjakan. Iya, bukan tiba-tiba merubah hidup lu apa. Enggak juga. Salah satu dari apresiasi apa yang gue rasain apa yang lu kerjakan ya, karena tadi yang lu bilang apresiasi lain tuh juga sangat-sangat penting dari penonton ya kan, dari kerja keras yang ditampilkan oleh aktor, tim belakang layar happy, itu kan juga apresiasi kan. Benar, dan apakah semua orang akan menyetujui? Ya itu kan ada yang enggak, ada yang punya selera, harusnya yang bukan dia. Iya, nggak apa-apa. Gue juga sama kalau ngelihat Oscar misalnya. Kok dia sih? Padahal gue punya jagoan sendiri. Ya nggak apa-apa juga. Dan kita nggak bisa nyenengin semua orang juga. Tentu. Ngepuasin semua orang. Dan nggak apa-apa karena emang ya udah beda-beda. Ada orang, gue sadar sekali gitu. Gue kan sampai dengan sekarang kayaknya gue harus sadar sekali kayak nggak semua orang memperhatikan film, nggak semua orang tahu juga lo mungkin adalah salah satu orang di industri film. Betul, gitu. betul. Setuju. Jadi ya udah ini kehidupan biasa aja yang berjalan dengan sedemikian normalnya. Wah, ini yang membuat seorang Ringo Agus Rahman se-humble ini. Anjir, bukan maksudnya itu. Humble sekali ya. Tidak. Ke pasar modern mah santai aja, belum tentu semua kenal juga gitu ya. Maksudnya gue umur udah segini. Pasti banyak generasi muda ataupun yang segenerasi sama gue tidak menonton film dan tidak kenal ini siapa ya om ini gitu. Tentu gue ngerasa seperti itu, kan nggak semua orang. Ada yang tahu film. Ada yang taunya lo orang tua murid aja. Iya ada. Dia siapa sih gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Memang senormalnya tuh begitu. Orang kalau nggak kenal, kalau mau kenalan ya kenalan. Dan gue dengan sangat senang hati untuk hai, saya Ringo gitu. Iya dong. Iya. Jadi pandangan itu tuh yang memang harus dirasain, karena nggak mudah untuk memanage itu dalam punya karir panjang 20 tahun dengan pencapaian-pencapaian yang lo udah dapet. Nggak gampang lah, beneran nggak gampang. Sebentar, tapi memang ini kan bukan ada grand design-nya terus gue punya rencana. Enggak, gue cuma jalanin aja. Iya jalanin. Pernah nggak ada momen nggak ada tawaran film? Ada gitu. Dulu nggak ada film, ada. Apa yang lo lakukan? Ya nggak mungkin gue tiba-tiba berhenti hidup juga kan. Harus jalanin aja gitu. Ada tapi momen ya ada sempet di setahun nggak ngambil film tuh ada ya. Bentar saya ingat-ingat dulu. Kayaknya tapi ada kok. Ada ya? Tiba-tiba tawaran sepi segala macam tuh ada aja. Nah kalau sekarang lagi pada saat rame ya kan, bahasanya rame. Nggak bisa bilang rame juga, ya ada tawaran. Tapi kan selalu sama. Gue akan melihat dulu dengan siapa orang yang gue akan kerja sama. Nah itu, jadi apa prioritas yang list prioritas Ringo Agus Rahman mau bekerja sama? Bingung karena moodnya pada saat itu gimana, sama seperti ketika lu nonton film misalnya ada film komedi yang semua bilang lucu, lu enggak, tapi ketika lu nonton lu memang lagi banyak masalah hidup, susah dihibur, kan beda-beda. Sama ketika kapan pekerjaan itu nyampe ke gua, tawarannya nyampe ke gua, apakah gua dalam keadaan situasi hati yang terbuka, apakah dalam apa, gua kan nggak bisa nilai. Wah ini bagus, oke, ceritanya lu bisa nilai bagus, tapi tiba-tiba yang ngerjainnya tidak sungguh-sungguh, gimana? Jadi gue tidak bisa meramalkan film ini bakal bagus atau bakal tidak. Ya udah kalau lu komit ambil, ya udah lu kerjain dengan sungguh-sungguh aja, benar. Dan akhirnya kalau gue indikator gue terima biasanya gue kerja dengan siapa. Terus kira-kira nanti situasinya akan menyenangkan, akan menggampangkan gue ketika dalam berproses acting nggak? Sutradaranya akan gue gampang diajak diskusi nggak? Temen lawan main gue tuh orang yang enak-enak nggak? Jangan sampai tiba-tiba
ngehe. Karena di dalam film ketika hari pertama itu tidak berjalan lancar dan lu tahu masih ada 20 sekian hari lagi ke depan. Itu berat. Hari pertama udah ngebebanin lo, wah itu berat men ngejalaninnya men. Dan gue tuh kalau ada sesuatu yang nggak asik misalnya, pokoknya kan gue dulu punya prinsip sesuatu yang menjauhkan gue dari anak dan istri, berarti kerja di luar harus sesuatu yang seru. Betul. Dan sepadan gitu. Betul. Jadi harus film yang gue suka dong, gitu. Entah tergantung dari ceritanya atau dari prosesnya. Nah gue pengen itu. Pernah sempet salah mikir nggak? Sempet. Ada lah pasti momen-momen itu. Gue pikir ini bakal seru gitu. Ternyata anjir gitu. Ada tapi aja. Karena udah komitmen mengambil tanggung jawab jadinya tetap gue lakuin. Totalitas. Nggak tiba-tiba gue mau pergi dari set ini. Ya nggak gitu juga. Tiba-tiba gue jadi datang terlambat. Nggak gitu juga. Gitu. Gue tetap ngejalanin tugas gue. Ya kan yang sekarang lagi pengen tayang di bioskop adalah Esok Tanpa Ibu atau Mothernet ya, judul internasionalnya bersama dengan Badian Sastrowardoyo dan juga Ali Fikri. Kemarin penayangan di JAV juga terjadi ya? Udah kan? 2 hari tayang ya, 2 hari tayang udah tayang JAV. Nah, dan ini pada saat awal momen timeline itu masuknya di mana, Mothernet ini? Setelah JCDev? Setelah JCDev, timeline syutingnya. Iya, timeline syutingnya. Syutingnya itu sebelum Panggil Aku Ayah. Sebelum FFV 2024. Oh, oke. Sebelum tapi FFV setelah JCDev memang. Setelah JCDev tayang. Setelah JCDev tayang langsung itu syuting Esok Tanpa Ibu ini. Benar. Nah, ini berproses bersama dengan bahkan film Panggil Aku Ayah itu screen testnya adalah ketika di tengah-tengah Mothernet. Oke. Jadi lagi syuting Mothernet ada screen test. Ada screen test. Gue boleh screen test? Iya boleh. Oke. Terus ini jadi apa ya gitu. Pasti gue dalam hati pasti jadi bapak melarat. Bener lagi. Sama Bang Boris tuh ya itu. Iya bener. Ya. Nah, Mothernet ya, kita ke Esok Tanpa Ibu atau judul internasionalnya Mothernet. Ini kan isunya menarik ya. Tapi isunya hubungan bapak sama anak. Nah, lu pada saat dapat peran ini Ali Fikri dan juga Dian Sastro. Apa hal-hal yang lo bawa dari kehidupan rumah dengan pribadi. Dengan hubungan antara orang tua dan anak? Gue tuh setelah menjadi bapak, gue akhirnya paham jadi bapak tuh gimana cara ekspresi sayang ke anak. Gue ternyata kalau dulu gue belum menjadi bapak, kalau ngomong sama anak kecil mungkin lo mau sok-sok baby talk kayak atau ciluk ternyata pas gue punya anak enggak, gue ngobrol biasa aja sama anak gue walaupun anak gue kecil. Nah hal-hal kayak gitu adalah ketika akhirnya gue dapat peran Ali Fikri adalah remaja yang nantinya kan di kehidupan gue juga akan mengalami itu. Anak gue cowok juga nantinya begitu. Gue pasti akan ribut sama dia, nggak sepaham dan segala macam. Ya itu tuh gue pelajarin tuh. Gue tuh banyak pemerhati dari dulu tuh merhatiin keluarga. Karena berangkat dari masa kecil loh. Semua orang kan yang menentukan adalah pembentukan masa kecilnya kan. Iya, pola masa kecil ya. Traumanya apa segala macam. Nah dari dulu tuh yang selalu gue iri adalah melihat keluarga yang harmonis. Bukannya berarti keluarga lu gak harmonis, bukan. Mungkin gak sehangat yang dibayangkan ya. Kalau lihat kayak I love you dad, itu kayak di film doang dah gitu. Orang tua belajar nemenin anak kayaknya di iklan margarin itu sih kayaknya iklan susu atau iklan margarin tuh. Ayah aku juara 1, iklan tuh. Nggak mungkin di kehidupan nyata tuh dimarahin loh gitu. Nah pas akhirnya gue SMA ada temen gue bapaknya kerja kantoran, beneran pulang nemenin anaknya belajar ngerjain PR bareng. Anjir. Kehidupan apa itu? Apa tidak pernah ada saya kira hanya iklan. Ini ada kamera kan di sini. Apakah ini iklan margarin gitu? Sampai akhirnya gue tuh selalu pengen one day gue kalau misalnya punya keluarga, gue pengen punya keluarga sehangat ini. Nah akhirnya gue baru paham. Tapi ketika lo mau mengaplikasikan itu kepada keluarga lo, kan lu gak terbiasa ya, I love you mama. Iya, karena pola asuh kita. I love you kak, I love you dik gitu, adek. Kan pas gue ucapin anjir norak banget ya gue gitu. Karena gak biasa akhirnya, tapi itu gue ciptakan di keluarga gue sendiri. Nah ketika gue ngambil peran ini, kenapa sih lo tertarik ngambil peran keluarga gitu? Ya karena yang di otak gue selama ini tuh keluarga terus. Gue kadang paham ada beberapa skenario yang ini kayak pengungkapan sayangnya berlebihan deh.
Ini ini sesuai kadarnya, ini berlebihan dan kadang gue juga ngobrol. Yang gue suka adalah ketika gue tahu gue akan kerjasama dengan Dian Sastro yang udah punya reputasi profesionalisme yang luar biasa, orang yang pintar dan segala macam. Ini kayaknya kerjasama dengan Dian Sastro akan berjalan baik. Ali Fikri, bisa dibilang Ali Fikri adalah bintang baru yang nggak baru juga sih, maksudnya the next aktor yang akan besar nantinya. Kenapa? Dari dia udah melakukan itu dari kecil, konsisten dengan attitude yang juga bagus. Wah keren nih gitu. Jadi gue akan, ini kerjasamanya akan baik-baik aja. Sutradara orang luar, anjir. Beda lagi nih. Beda lagi. Orang mana? Nanti gue ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris nih. Dulu nggak pernah les Inggris karena mahal dulu tempat les. Gue cuma dapat dari sekolah doang, anjir gitu ya. Tapi ternyata kan gue tuh bukan orang yang bahasa Inggris gue harus sempurna. Enggak, gue adalah bahasa Inggris yang gue punya tuh berantakan, tapi gue berharap lawan bicara gue ngerti. Enggak apa-apa, salah apa, toh gue bukan asli orang Inggris. Betul. Kalau misalnya gimana sih, kan kalau sekarang di celah-celah tuh orang yang nggak bisa ngomong Inggris di sosial media. Gue nggak apa-apa. Gue karena jujur aja, ya gue nggak pernah tinggal di luar negeri. Gue juga bukan orang yang punya akses ke bahasa itu. Gue bukan orang yang kaya banget dulu nggak punya bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja dulu buat gue mahal kan itu. Jadi gue mengandalkan sekolah atau dari apa yang gue lihat. Tidak menyerap secara pintar memang. Tapi ternyata gue ketemu sama sutradara Howiding ini yang kayaknya paham deh. Dia juga kan semua bule kan selalu gitu kan, lu nggak harus sok sempurna, malah kalau grammarnya perfect kayaknya berlebihan banget sih orang gitu, kaku banget. Kayak kita ngedengar orang Indonesia ngomong, apakah kamu sudah makan di? Kan kita juga gitu. Dan memang mereka sadar kita bukan orang yang asli itu akhir, tapi mau ngomong dan mau paham. Nah berdasarkan pengalaman itu dengan omongan gue yang sangat berantakan itu, sutradara ini pas gue ketemu, wah luar biasa ya. Dia benar-benar jeli ngelihat emosi apa. Dia juga kesusahan untuk memahami Indonesianya. Walaupun dia selalu didampingin sama orang yang akan translate translate dan ngasih tahu semuanya. Gue langsung, wah ini kerjasamanya akan baik nih ke depannya. Akhirnya gue ambil dan benar prosesnya seru. Sama dia, sama Ali, sama pemain lain, sama Howiding, sampai akhirnya bentar lagi mau tayang. Itu juga jadi proses yang gue gak sabar buat liatin ke lo semua nanti filmnya. Karena menariknya pada saat gue ngeliat official trailer pas kita kemarin press con itu, ini kan isunya lagi ramai sekali AI, gitu kan, pendekatan AI, terus pendekatan gimana sekarang aja belum AI yang secanggih itu ada communication gap antara kita dan anak. Ya kan? Oh, kalau sekarang udah lumayan agak canggih nih. Canggih. Bahkan isu filmnya sendiri ada beberapa yang melakukan itu. Ada yang kan ya udah mulai ngobrol sama mendiang siapa gitu-gitu kan. Iya benar. Ada kan? Udah terjadi. Tapi waktu konsep film ini dibuat, bahkan ketika kami syutingnya, itu belum ada sampai secanggih sekarang tuh AI-nya. Iya emang cepet banget sih dalam 2-3 tahun terakhir ya. Bener. Kan perkembangan teknologi yang kita pikir bakal berapa tahun lagi ternyata selalu meleset. Ternyata bayangannya lebih cepat kan. Kayak gitu. Mobil yang bisa ngomong sendiri aja dulu gue liat Knight Rider tuh tahun 80, gue pikir nggak mungkin nih. Terjadi. Nyetir sendiri men Knight Rider men gitu. Buka jendela, buka. Wah gila bisa ngomong sendiri kayak punya kit di rumah. Knight Rider gitu. Jadi film ini menggunakan AI, menggunakan teknologi. Jadi masa depannya tuh nggak terjadi jauh. Masa depan yang sangat dekat gitu, dan mungkin aja bisa terjadi. Dan ini adalah sebuah tools di mana kita akhirnya memahami keluarga seutuhnya. Ya, tapi intinya memang tentang keluarganya kan. Yang di sini kan isunya adalah antara hubungan anak dan orang tua ya. Iya. Hubungan antar ini suami dan istrinya kan tereksplor segimananya di film ini. Suami ini sama kok seperti apa yang dialami semua orang. Lu juga sama istri gue dengan pasangan juga kadang-kadang kita punya perdebatan sama anak tuh sampai segitunya. Gue paham banyak film yang ngomongin tentang ini. Ngomongin tentang hubungan anak. Apalagi gue juga beberapa kali memainkan peran yang gitu juga gitu. Tapi maksudnya film ini berbedanya adalah penyampaian dan penyajiannya sesuatu yang menurut gue fresh lagi aja. Dan membuat gue senang lagi mengerjakannya. Gitu. Ngomongin AI ini kenapa dipilih Howiding? Howiding sendiri tuh punya reputasi di mana dia mengerjakan film yang juga
senang menggunakan CGI. Beberapa filmnya di platform yang bisa lo lihat, film-filmnya Ho Wee-ding. Gue ada tuh satu tiba-tiba gue pertama pengen kenal kan siapa sosok Ho Wee-ding ini. Ada nggak filmnya lo bisa nonton di ini gitu. Gue nonton. Gambar kosong, gedung tinggi, tiba-tiba ada orang lompat ke kamera. Terbunuh diri, berdarah-darah. Hah? Anjir, slasher gila nih. Ini orang siapa gitu. Nanti gue baca lagi. Kayak skrip gue keluarga ya. Gue gak dibuat mati gak sih. Keluarga gitu. Dan keren. Dia keren. Anjir keren banget ya gitu. Dan akhirnya gue gak sabar untuk gue mau kerja sama sutradara ini. Ini tuh keren nih orang. Malaysia ya? Ho Wee-ding? Bingung gue. Katanya penampilannya Asia. Ya. Pernah sekolah di Amerika. Dulunya tinggal di Taiwan dan mengerjakan film Taiwan. Tapi film pertamanya adalah film berbahasa Filipin, Tagalog. Film Thailand, film Philippines. Dan waktu gue lagi bekerja sama dia sedang tinggal di Bangkok. Tapi dulu dia katanya kebangsaannya Malaysia. Iya, jadi campurannya banyak banget. Gue bingung men. Gitu. Kenapa gak sesimpel kayak kita aja orang Jawa lo ya? Jawa. Orang mana lo? Bugis. Oh simpel. Kalau ini tuh kayak gitu kayak iya lagi ya udah lah ya gitu. Tapi ini baru berarti dalam proses perjalanan sebagai aktor baru pertama kali bareng sama sutradara dari luar Indonesia film ya. Kalau iklan dulu ada beberapa gitu, kalau film baru ini ya. Ada budaya yang berbeda nggak, culture yang berbeda yang dibawa sama dia untuk proses persyutingan di Mothernet ini? Culture sih mungkin sama ya, tapi kalau kebiasaan dia aja ya. Kebiasaan dia sama dia syuting sama kita. Nah, di Indonesia itu dia selalu ngomong, dia selalu bingung kenapa syuting rame banget orang sih. Gitu. Terus gue kayak, lah lu biasa syuting gimana gitu. Berapa orang lu gitu. Nah, akhirnya karena dia itu di tengah prosesnya sutradaranya sangat bertanggung jawab sekali. Dia selalu mikir. Jadi gue tuh prosesnya sebenarnya adalah proses yang juga sama beberapa di Indonesia juga seperti itu. Jadi tipe sutradaranya beda-beda. Jadi kalau misalnya gue kan biasanya nyampe lokasi make up dan segala macam kita udah tahu apa yang scene-nya. Kalau dia enggak, jangan make up dulu, nyampe langsung ke set dulu. Sama gue, dia di DOP dan pemain. Nanti dia lihat. Kita bentuk ini dulu ya. Ini setnya yang ini. Ini akan berbeda dari apa yang udah kita readingin dan workshop itu. Kalau misalnya enak gak buat pergerakan lu dari sini. Nanti DOP-nya ada juga. Udah nanti ketika lu dialog di sini, make sense gak buat lo? Kayak misalnya ketika gue mengucapkan dialog pergerakan seperti itu, make sense gak? Ya, gimana enaknya gue? Sangat demokratis sekali. Dan menerima masukan banget ya. Abis itu, ini gak ada yang boleh ganggu, gak ada yang boleh lalu lalang. Siapapun itu. Udah, DOP ngelihat kalau kayak gini gimana? Oke. Dia punya DOP sudah bertanggung jawab juga, sudah nanti berencana berapa shot dan segala macam. Ada itunya. Nah, tapi pas sudah itu udah semua udah sepakat, lu make up, ganti baju. Gue make up, ganti baju, udah selesai, nyampe udah ready semuanya. Udah ready semuanya, baru kita lakukan rencana kita. Dan selama itu orang yang tidak berkepentingan di dalam set jangan ada. Jadi sama seperti itu, tapi nggak boleh ada cekakak-cekikik. Kayak kita lagi kerja di sini, nggak boleh di luar set ada cekakak-cekikik. Jadi dia kalau misalnya dengar suara kenapa sih ribut banget ya, kita lagi syuting di sini, harusnya juga lo konsen sama semua yang terlibat, harus konsen di sini. Jadi nggak ada lo tiba-tiba lo bisa curhat tentang kehidupan lo, siapapun yang terlibat, nggak ada. Bahkan Ali aja tuh juga kalau misalnya di luar set, ya lo harus perhatiin dong gitu, lo nggak bisa. Karena ini ada hubungannya juga, gimana pun dengan film ini gitu ya. Jadi nggak bisa nih, misalnya Ali lagi syuting situ, gue lagi di belakang kamera atau di sekitarannya, terus gue ngomong sama dia, gimana, apa kabar anak? Nggak bisa. Jangan. Lo harus perhatiin di situ. Kalau nggak ya lo jauh-jauh dari sini atau di ruangan talent atau gitu. Tapi kalau di sekitaran set, semua orang dia suka kalau ngeliatin, kenapa rame banget ini, lo ngapain out gitu. Ada disiplin gitunya. Di Indonesia juga gitu. Beberapa menerapkan itu ya? Beberapa menerapkan itu. Ini beda di kan kalau dia soalnya sensitif, terganggu sama banyak suara yang dia nggak perlu gitu. Jadi di absen dulu nih. Ini kayak ada yang nggak penting lo apa? Kalau nggak apa balik ke. Nanti gue akan kasih waktu lo buat ngeset apa segala macam. Kita akan kasih waktu gitu. Tapi sama aja di Indonesia juga sama kayak gitu. Disiplinnya memang sama. Gitu. Waktunya juga ya. Cuman dia kan kadang kalau ada komprominya kan, kadang bang gitu. Kalau dia kan karena bahasanya you out gitu. Kalau misalnya nggak ada kompromi kan, gitu. Udah straight aja. Caps dulu deh gitu ya. Tapi gue suka. Jadi kita benar-benar konsen gitu loh.
Gue suka sih. Ya karena ini yang beda lagi. Kalau waktu juga pasti beda ya waktu syuting. Waktu syuting enggak sama kan ya? di produksi di Indonesia juga udah mulai banyak yang bagus Iya, sehat dan semuanya terukur gitu. Udah jarang tuh kalau misalnya ketemu pagi lagi 24 jam atau lebih karena perencanaan yang enggak itu udah jarang. Udah jarang terjadi sih. Jarang. Sekarang udah bagus semua. Oke, ini seru sih karena gak sempat ketemu pas preskon kemarin sama sutradaranya sama Howidingnya. Nanti pas premier kita datang ya dia ya. Harusnya diberangkatkan entah dari Bangkok, entah dari Malaysia, entah dari Amerika, entah dari Taiwan. Bingung gue. Iya. Tergantung dia lagi stay-nya di mana, kita tungguin aja. Gue aja kayak paspornya di mana sih? Atau ada lebih dari satu? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ada beberapa negara yang membolehkan kita memiliki banyak paspor kan. Ya kita nggak tahu. Bisa, ntar kita tanya. Kita tanya. Nah, tertarik dengan karakter yang diperankan Ali Fikri juga nih, karena tadi dibilang Ali Fikri tuh udah dapat highlight dari film-film lama banget kan. Ini kayak the next big thing, bahkan bukan the next, sekarang udah big thing untuk Ali Fikri gitu. Apa sih pendekatan yang dilakukan sesama aktor, terutama buat Bapak Ringo ke Ali Fikri yang perannya kan banyak tuh barengan. Yang paling gue suka dari Ali Fikri adalah ini gue kasih kredit ke dia bukan karena dia berpasangan sama gue di sini ya. Kadang-kadang kalau kita syuting kan kita punya keresahan kan terhadap skenarionya, kita mikir ini enaknya diapain gimana gitu. Nah kadang-kadang keresahan itu tuh kita hadapinnya tuh sendiri-sendiri. Lo punya sendiri. Ali tuh mau bareng. Ali tuh mau bareng. Gue sadar sekali bukannya gue mencoba ngerubah skrip, enggak. Gue kan akan kira-kira ini dialog ini yang enak kita omongin apa segala macam. Gue masih ingat ada beberapa kejadian bahkan untuk saat ending krusial. Gue main ke kamarnya Ali gitu. Kita semalaman sampai jam berapa ya? Padahal besoknya syuting. Kita bikin apa ya buat besok biar works buat kita berdua apa ya ini nih. Kamu enak gak ngomong ini? Dia mau untuk ngulik juga. Punya keresahan itu juga. Terus gue kayak anjir, gue kapan nih terakhir punya lawan main yang juga sama gitu. Lupa gue. Sekarang gue tahu ada Ali Fikri. Besok kita syuting. Padahal kan lu bersikap seperti biasanya, udah besok lakuin aja. Iya, bisa aja kayak gitu. Tapi gue ada resahnya. Ntar dulu, ini kok gue ngerasa nggak pas ya? Kenapa nggak pas reading? Waktu reading terdengar baik-baik saja. Setelah kita ngejalanin proses, besok mau masuk set ada ganjelan. Boleh dong kita ngomongin itu. Nah, Ali Fikri tuh punya enak gimana? Ide kamu apa ngomong ini? Dan besok kita lakuin pas kita ngerasanya enak dengan obrolan yang kita bikin berdua, plong banget. Gue langsung kayak thank you Ali Fikri, lu membantu gue sangat gitu. Dan ini membuktikan kayak kan gue selalu ngerasa apa yang menjadikan gue sebagai aktor seperti ini ya karena lawan main gue, karena director gue, karena semuanya gue nggak mungkin bisa sendiri gitu. Dan gue butuh pemain-pemain kayak Ali Fikri, dan Ali Fikri luar biasa. Iya sih, dia etos kerjanya itu dan semua bilang hal yang sama gitu. Gue harus muji dia sih. Gue harus muji gitu. Biasanya kan kalau misalnya teman main gue ya bagus ya oke. Tapi kalau buat Ali Fikri catatan bagus dia. Remaja-remaja tuh kayak Ali Fikri, Fatih Unru. Fatih Unru. Itu tuh juga dapat obrolan-obrolannya kayak kalau di set dalam memainkan peran tuh totalitasnya nggak hanya di set tapi di luar itu pun bukan totalitas untuk carmuk ya. Bukan kan di set doang dilihatin orang. Tapi memang beneran lo beneran into terhadap apa yang lagi lo dalami dan kerjakan. Ali Fikri sih udah, makanya pas gue tahu ini gue sama siapa Ali Fikri dan segala macam, pas gue lihat wah oke ini akan berjalan baik-baik aja, dan ternyata nggak cuman baik-baik aja, bahkan ada hal yang plus lebih dari itu. Ditambah lagi ya added value-nya. Dian Sastro. Wah, Dian Sastro lagi. Ini next pertanyaannya adalah itu. Gimana dengan seorang Dian Sastrowardoyo? Lo kalau lu seangkatan sama gue atau beberapa generasi yang dekat gitu ya. Jadi dulu jujur aja, waktu ada Dian Sastro, rata-rata teman-teman gue, idola lu siapa? Dian Sastro. Betul, ya kan? Jelas. Dian Sastro adalah sebuah icon. Icon kecantikan, icon, semuanya lah gitu. Tiba-tiba, tapi gue, apakah gue dulu Dian Sastro banget? Enggak juga. Tapi gue tahu reputasinya dia luar biasa. Pas gue ketemu sama dia, ini kan pertama kali gue bekerja di dalam sebuah film. Baru satu kali. Baru ini. Baru ini. Sebelumnya gue udah kenal dulu even di film Jomblo pun dulu pernah nyamperin dan kita kenalan. Tapi kenal aja. Tapi gue melihat, gue langsung gila ya. Memang untuk mendapatkan reputasi seperti Dian Sastro, semua orang gak akan bisa.
Apa yang, ketika dia punya itu, pas gue lihat emang wajar sih, lo memang luar biasa. Apa yang sampai lo berpikir lo emang layak untuk ada di pada posisi ini? Orangnya emang pinter nih. Itu iya sih. Pinter, dia punya, tiba-tiba lo akan melihat dia menarik banget. Kenapa menariknya tuh? Kalau ngomongin fisik kan semua orang selera ya. Iya. Ada ini ada enggak, tapi kalau dia punya fisik yang sebegitu juga gimana tuh emang luar biasa sih. Iya sih. Gue kan suka motret teman-teman main gue kan. Motret tuh emang wah keren gitu. Kalau dibiasa ngobrol tapi pas di foto entah kenapa gue tuh sampai gue motret dia kan. Gue tunjukin juga nih fotonya sama lo. Nah boleh dong coba. Gue tunjukin ya. Kayak kesirep emang ngobrol sama Mbak Dian tuh. Gue tuh bingung. Dia tuh punya kemampuan luar biasa di depan kamera. Yang ketika lu ngobrol sama dia sama pas lu dikamerain tiba-tiba beda men. Gue tuh sampai gini pas gue lihat fotonya gue sampai kok lu beda banget ya gitu. Dia tuh bisa nampilin sesuatu yang nggak bisa ditampilin sama semua orang gitu. Dan gue bingung itu apa gitu, di another levelnya lagi. Itu kayaknya bawaan lahir ya gitu. Bawaan lahir yang ini ada satu foto yang gue sampai bingung. Padahal tadinya terlihat sangat casual dan terlihat banyak warna gitu loh dari dia. Gue harus ngeliatin. Nah ini adalah salah satu foto. Mana, boleh kita intip nih dikasih. Tadinya lihat. Biasa ngobrol. Lu pernah kan ngeliat dia ngobrol? Iya. Tiba-tiba dari biasa kok. Tiba-tiba pas gue foto dia berpose yang kelihatan posenya biasa aja. Pas gue jadi mata semua beda. Wah, ini foto. Gue harus ngeliatin kemana nih? Ini kesini nih. Ini ya. Ini nih silahkan. Ini tiba-tiba ini adalah foto yang serius. Gue kayak anjir. Lu bikin gue kayak fotografer yang lain nih gitu. Iya. Ada lagi yang dia terlihat santai sambil ketawa. Wah. Ini. Itu juga beda. Tiba-tiba ada beda. Ngeri sih. Sedangkan pakaian yang dipakai adalah pakaian harian. Iya. Gua ampe. Nah ada lagi yang dia. Lu harus bergaya deh gitu. Lihat mukanya. Beda lagi kan. Tiba-tiba kayak siap gitu loh. Koki. Tiba-tiba kayak anjir biar sastro. Gue kayak gila nih orang. Ini adalah orang yang punya reputasi gak main-main. Dan ketika gue lihat orangnya gue ngerti lagi gitu. Tapi lu susah menjelaskannya. Kenapa dia segitunya? Wah susah. Lu harus ketemu ngobrol dan lu nilai sendiri. Ternyata dia kayak wah dia nih gak cuma sebatas cantik. Orang cantik banyak. Tapi untuk dapat kayak gitu gak semua orang. Bukannya lu mau muji dia sosok berlebihan? Enggak men. Emang dia segitunya. Auranya beda gitu. Tiba-tiba membuat lawan mainnya gue nyaman aja. Buset. Kan kita kadang kalau ketemu lawan main tuh suka ada tembok ya. Ada sungkannya gitu. Seberapa boleh gue masuk ke kehidupan lo? Cerita. Betul. Dia sasro santai. Gue syuting di Lembang. Ayo kita nongkrong. Nongkrongnya pinggir jalan gede. Semua orang bisa lihat ada dia sasro makan jagung bakar sama ketan bakar di situ. Terus kita kayak nggak apa-apa nih. Gitu. Iya, dianya santai. Nggak banyak orang yang lain yang santai. No, dia sasro jauh lebih santai. Keren banget. Wah, best ya. Best. Profesionalismenya apa? Wah, the best. Ini bisa dibilang berarti di Modernet kolaborasinya. Wah, seneng banget. Banget ya. Jadi parah. Gini, gue percaya kayak partnernya MC, energi yang ditularkan antar partner itu kan berpengaruh terhadap vibes kita, outputnya kan. Ini pun gitu ya untuk kantoran ya. Kalau Dian Sastra sama Ali Fikrinya udah the best. Nah, gue meragukan diri gue sendiri. Gue pasti akan mendapatkan jawaban yang sama kalau gue ngobrol sama Ali Fikri atau Mbak Dian. Bapak Ringo pasti memberikan. Karena gue mengagumi mereka. Kalau gue tuh selalu punya keresahan dan punya ini sendiri lah. Insecure. Iya, selalu punya rasa itu. Gue sanggup nggak ya? Gue bisa nggak ya? Gitu-gitu. Enggak lah, itu. Nggak tahu. Tapi emang itu pembawaan aja. Pembawaan dari dulu selalu kayak gitu. Iya. Karena anjir dia keren lagi sih. Ali Fikri juga bagus banget lagi. Gue culun banget lagi gitu. Gitu. Enggak lah, lu tuh memang udah. Tapi bener pertama itu pas pedal aja kayak, wih Bang Ringo nih. Anjir. Gitu. Nah, baik banget. Gue menyapa tuh, gue lupa gala premier apa lah waktu pas di Epicentrum pertama kali ketemu gitu. Kenalin dia, gue suka nge-MC film. Aku tuh pertama kali kenalin gitu. Dan dua orang yang gue kenalan dan menyambut dengan sangat hangat adalah lo, salah satunya Ciko Kurniawan juga. Oh gitu ya? Ciko, apaan sih, gue udah sering lihat tuh tahu gitu kayak nggak Bang Ciko nih baru. Jadi ya, yang lain gimana? Masa kenal coba lu kenal sama gue? Iya ya, dia halo ya. Iya kayak gitu.
Ngehem banget tuh, gebukin aja tuh aktor yang begitu. Enggak. Semuanya baik. Tapi maksudnya penerimaan hangatnya berasa banget tuh. Yang ke highlight sama gue tuh 2. Itu salah satunya lu dan Chico Kurniawan. Saya gitu. kayaknya sama bintang tamu yang lain juga. Lu tuh lu hangat banget loh pasti kayak gitu. Ini kan podcast yang tentunya lu harus baik sama semua. Gitu, jadi itu inget gue momen-momen gitu. Nggak, tapi lu memang baik. Lu adalah orang yang juga nempatin diri secara baik sama semua orang. Kayaknya satu orang yang bisa masuk ke semua film tuh lu. Amin. Dia. Mudah-mudahan. Karena waktu pas bersinema sama Mas Yandi, gue sempet cerita. Karena tuh gue diajarkan kalau nge-MC itu ya, apalagi sama lah ya, kita kan jadi penyiar nge-MC gitu awal dulu. Ini tuh acara bukan acara kita tuh ya part of kecil dari sebuah acara itu gitu. Kenapa kita master of ceremony, jadinya lo membuat acara itu yang terlihat, bukan elunya yang terlihat gitu kan. Nah, gue setuju karena iya sih, belajar kan? Dari Yandi ini emang dosen sih. Iya, dia gue jadi siaran ya, yang dia omongin tuh kayaknya gue kalau jadi muridnya dia pinter deh gue. Iya kan? Karena dia tuh suka sekali dengan film. Semua yang terlibat di film tuh jangan lebih berisik daripada film dan ceritanya. Jadi kalau aktornya satu, jangan berisik banget. Lo aktingnya untuk kontribusi ke cerita. Baju yang dipakai, bajunya tiba-tiba jangan stand out sampai orang tuh kayak, wih bajunya, jangan gitu. Yang sewajarnya membantu cerita. Jangan ada yang berisik. Bahkan artnya dia suka sekali kalau misalnya props apa tuh bukan yang tiba-tiba mentereng gitu ya. Kita percaya kalau itu terjadi di dunia nyata gitu. Jadi selalu dengan kesederhanaan. Nah gue tuh kayak iya juga ya gitu. Iya kan, kayak iya kalau MC misalnya tiba-tiba gua harus jadi bintang. Wah itu enggak sih. Itu ya benar kayak pemilihan baju. Gak boleh lu lebih heboh dari aktornya atau dari sutradaranya. Paling simpel kawinan aja. Kan lu gak mungkin pakai baju lebih heboh daripada pengantennya. Itu. Iya kan? Dan itu kan malamnya mereka. Jadi gue percaya gala premier itu malamnya orang-orang yang bekerja keras untuk film itu. Ini sebabnya dia sini kita sebut sebagai MC ribuan film Indonesia ya. Amin. Kesadarannya luar biasa. Karena gue percaya ini tuh malamnya kalian di gala premier mengundang keluarga dari memperlihatkan hasil kerja keras yang gue lakukan gitu. Nah gue gimana perannya mensupport untuk ini yang terlihat gitu. Jadi buat apa gue? Bagus ini bagus. Nah, tapi sama seperti halnya dengan aktor beberapa kebanyakan aktor ya. Dimana mereka main film tuh emang yang bukan gue yang menonjol, yang ceritanya menonjol. Gue tuh hanya sebagai mengerjakan tugas sebaik-baiknya untuk membuat karakter ini akhirnya terlihat wajar. Yes, karena peran itu kan yang jadinya ya bisa energi kalau satu orang nggak, kalau terlalu kelihatan sendiri juga buat apa? Kalau bergabung justru itu jadi lebih terdeliver ke penontonnya. Betul, makanya gue sadar sekali balik lagi semua apapun tuh bukan pencapaian sendiri apalagi kalau film ya. Itu sih, mantap. Semesannya gawat ya kalau main padel ini, tabrakan di depannya. Tentu out dulu ya, gitu. Tentu cuman pengen show aja, smash dulu aja out, urusan belakangan. Berarti tahun ini Mothernet kan akan, nah ini next bintang tamu kita tuh. Baru diomongin Fatih Unru. Akhirnya. Fatih Unru itu berbakat sekali. Ini dia. Cakep. Terus juga pencinta ulung. Wah, banget. Pembuat kopi handal. Kopi, tapi yang kalau misal kita ngopi, misalnya dibuatin Fatih Unru, harganya lebih naik atau? Lebih naik. Woi, tapi emang enak banget. Enak banget tuh jadi kopi. Silakan. Buat modal nekat. Mana teman-teman lu yang lain? Bukan promo film. Bukan promo film. Udah selesai. Udah selesai. Gue pikir promo. Oke. Bebas kalau Fatih Unru main kapan aja kesini. Bebas lah. Fatima adanya Fatih aja semua orang bersyukur. langsung enak. Berarti di tahun ini kan yang terdekat membuka 2026 adalah dengan Esok Tanpa Ibu kan. Esok Tanpa Ibu. Terus kalau kan suka ada sibuk apa enggak? Enggak ada. Enggak, bentar. Karena tadi kan gue bilangnya ya gue harus karena kapasitas gue sekali lagi 1 atau 2. Ya. Jadi gue belum menentukan nextnya tuh ada apa dan apa lagi. Gitu. Gitu. Jadi ada satu teman sutradara gue lagi nulis dan mungkin gue akan di situ. Tapi ini kan masih proses. Yes. Gitu. Apakah menentukan ini kok belum ada yang gue tentukan gue masuk sini. Ini nikmatin dulu aja si Esok Tanpa Ibu ini. Betul. Lihat ke depannya tidak tahu lagi. Nggak tahu gimana. Karena itu yang lu bawa dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak merubah seorang Ringo ya dengan adanya 2 Piala Citra berturut-turut. Anjir.
malu kalau lebih ke itu dia karena tujuannya gue nggak punya desain gitu loh. Bagaimana untuk menjadi seorang atau aktor yang mendapatkan bagaimana mereka film nggak ada, memang kayak kuli aja beneran ada yang nawarin mau ambil atau enggak, ketika ambil lu kerjain aja. Gue nggak punya visi ini bakal keren banget enggak ya. Terus ya sesimpel itu aja udah gitu loh. Bahkan kayak harga lo di film anjir gak punya, itu urusan manajer gue cuma tahu sering sekali gue kerja udah di tengah perjalanan, bahkan ketika berakhir gue tuh nggak tahu dibayar berapa. Oh iya. Ya karena biarin manajer gue aja kan. Itu urusan manajer gitu. Terus gue juga nggak bisa ngasih harga diri gue sendiri. Harga gue tuh segini loh. Konyol menurut gue. Iya dong. Apresiasi itu datang dari orang yang akan mau bekerja sama kita. Ya biarin manajer gitu. Gue aja sama timnya yang menentukan. Karena gue tuh taunya kerja aja. Kalau bidang tawar menawar gue bukan pedagang, gue juga nggak tahu. Kenapa takut merubah ini nggak? Misalkan kalau kan bisa aja lo nanya duluan sama manajer kayak kemarin project yang besok delay berapa kan bisa aja ya kan? Bisa. Itu lo nggak lakukan memang, nggak lo mau tanya? Karena kan masuknya ke jadwal kan, jadi gue cuma tahu jadwal segitu gue harus dari sini. Ketika gue udah oke, ya udah gue datang aja. Kalau misalnya duitnya berapa, karena duitnya kan nanti masuk ke satu CV ya. Iya betul. Satu CV yang urusannya bini gue juga. Duitnya masuk situ semua men. Jadi gue bukan gue yang ngecek uang udah masuk, enggak. Itu urusannya bini gue. Apa gue kira takut merubah kalau udah tahu delay berapa jadi takut merubah etos kerja dan lain-lain. Enggak. Karena gue sering banget nggak mau dibayar sebelum kerja. Kalau gue tipikalnya perlu deh gue nge-MC dulu baru ntar kerja baru gue ntar lebih dibayar. Karena kalau tawaran film kan lu ngerjainnya sama aja ya. Iya sih. Lu kan tidak mengerjakan berdasarkan bayarannya berapa. Kalau bayar segini gue segini aja deh, mood gue enggak gitu. Semuanya gitu, kan betul. Sama gitu loh. Jadi ya udah kerjain aja berapanya. Kalau manajernya gue keberatan baru ngomong, wah ini gila nih gini. Tapi karena dasarnya tuh gue tuh bisa main film dengan ada bayarannya, atau main film pendek tanpa bayarannya pun gue bisa ngerjain. Gitu. Selama gue suka. Kan beberapa kayak teman-teman tugas kampus, film pendek. Ya gue bersedia mau, kalau gue suka, ayo kita kerjain aja. Iya. Gitu. Toh bareng-bareng nih. Gitu. Kita nggak ada budget, sikat yuk gitu. Karena emang suka aja gitu. Oh, dan itu masih mungkin terjadi. Masih. Terakhir kayak tahun lalu deh. Tugas kampus anak IKJ gue bantuin. Iya masih seru aja ayo gitu. Misal temen lo ada seorang kru, bang gue lagi bikin ini, gue liat ceritanya yuk kerjain ini seru nih gitu. Cuman ya karena ini dunia yang lo cintai sih ya, industri yang lo cintai ya. Iya kerjain aja udah gitu. Kalau ngomong bayaran bingung. Kadang-kadang kan berapa bayaran gue gitu. Ya bukan soal itunya ya. Iya gitu. Benar. Saat lo udah percaya karakter ini gue perankan, harusnya itu bukan jadi hal yang malah gue curiga kalau bayarannya terlalu tinggi filmnya nggak bagus kayaknya nih gitu. Sorry, bukannya gitu. Cuma ada soalnya. Kok mahal banget nih gue gitu ya. Soalnya ada beberapa yang penawarannya tinggi banget. Mereka kan tinggi banget. Tapi kan gini, kalau gue tuh selalu percaya produksi yang bagus adalah semua orang happy kan. Iya betul. Pemainnya happy, sutradara happy, produser, eksekutif produser, kru-krunya juga happy karena dibayar pantas semuanya. Kadang-kadang ada yang, misalnya dia pakai sutradaranya gede, krunya kita kecilin, pemainnya kita kecilin aja gitu. Nanti kan nggak happy. Betul. Ada yang kayak duit habis untuk si A ini nih. Iya misalnya gitu kan. Tiba-tiba kalau barang gede, waduh kalau gede, ini gimana produksinya nanti malah curiga ya. Curiga. Terlalu gede banget aja malah curiga gitu. Sewajarnya aja lah, sepantasnya semua orang happy gitu ya. Itu anak-anak kampus ya, jangan langsung nih semua masukin dek ke Bapak Ringo nih anak-anak kampus. Perjadwalan sama keluarga itu. Iya keluarga sama cerita. Tentu. Iya harus bahas dulu ya. Berarti ini gue pengen tahu kalau dari sudut pandang Bapak Ringo, Esok Tanpa Ibu, setelah orang diam di bioskop untuk menyaksikan 2 jam kurang lebih, apa sih yang akan mereka rasakan? Misalkan kita sama-sama bapak deh, gue bukan seorang ayah juga. Apa yang akan gue rasakan ya setelah nonton Esok Tanpa Ibu di bioskop? Ya kan dari judulnya lo udah bisa nebak ya. Gitu. Judulnya udah nebak. Iya, adalah salah satu fungsi keluarga yang pincang. Gue paham banget gitu. Film keluarga beberapa waktu belakangan itu lagi hot-hotnya, banyak orang yang mengkonsumsi film keluarga gitu. Bahkan sebelumnya gue juga main film keluarga dan film lain pun ada gitu. Nah,
apa yang bikin film ini gue tetap pengen nyaksin film ini. Gue selalu suka film yang abis kita nonton tuh kita punya bisa jadi bahan diskusi. Ruang diskusinya. Ruang diskusi antar keluarga sama jadi bahan pemikiran, dasar pemikiran kita. Dan film ini adalah ngasih hal baru ketika kalau ini terjadi, apakah gue sudah mempersiapkan diri gue atau anak gue, apa istri gue dengan baik nggak ya? Gitu, terbaik nggak dan lo kita kan kadang semua lari ya, bahkan kepikiran itu pun nggak mau gitu. Tapi kalau itu terjadi, Bu, ini bukan ngomongin soal gimana. Ada salah satu fungsi keluarga yang misalnya ayah sedang bekerja dan harus jauh, atau istri juga kerja dan harus keluar kota, atau anak yang harus nantinya kuliah jauh. Nah di kondisi itu tuh lo mau ngapain nanti sama pasangan lo, sama keluarga lo tuh mau ngapain? Nah ini adalah satu hal yang kalau gue bilang membuka mata gue buat ayo lu persiapkan semuanya. Persiapkan tuh bukan soal materi siapin, enggak. Persiapin gimana lu tuh nggak boleh terlalu mengandalkan istri lo untuk mengerjakan tugasnya. Keluarga tuh gue nggak percaya deh. Keluarga tuh ada porsinya masing-masing. Tapi nggak ada. Ini kan bukan kayak kantoran. Tugas HRD mengerjakan HRD aja. Sales ngerjain sales aja. Keluarga nggak gitu. Suami istri tugasnya sama-sama ngerawat anak, sama-sama punya keresahan masing-masing. Anak pun juga begitu. Keluarga tuh nggak gitu. Dan ini adalah satu film keluarga. Kalau dibilang beda, tentu beda. Dan gimana menariknya? Menarik. Ada alasan. Gue jual nama Dian Sastro. Ada alasan kenapa Dian Sastro mau memerankan film di sini dan gak cuma di situ, dia pun jadi produser di sini. Jadi produser juga bersama dengan bikin filmnya yang gitu. Studio bersama dengan teman-teman yang bersama Base Entertainment. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ringo sudah mampir ke sini. Saya dengan sangat senang sekali. Silakan langsung Fatih sini masuk. Estafet. Lo gak mau sekarang zamannya karena nanti durasi panjang. Jadi pas kesini langsung thank you kayak salaman langsung duduk sini. Langsung podcast ini karena waktunya kan gak banyak Jadi podcastnya tuh estafet. Terima kasih, jangan lupa nonton Banderet atau Esok Tanpa Ibu ya. Jangan bikin kedatangan saya percuma. Saya itu promo buat film saya. Tonton dong. Nonton nih, pokoknya kalau penontonnya banyak, Bapak Ringo melakukan 1000 smash paddle. Pokoknya gini, gue akan fair sama lu, gue tidak akan memaksa tonton. Nonton silakan nanti dengarkan sendiri review dari orang-orang terpercaya apakah ini akan menarik atau enggak. Kalau menarik lo nonton, kalau misalnya enggak gue kembalikan lagi ke lo. Tapi worth to try untuk lo masuk ke bioskop mendapatkan pengalaman dari film ini gitu. Betul. Karena itu yang dibeli untuk sebuah film adalah pengalaman lo 2 jam menyaksikan sebuah karya. Betul. Gitu. Terima kasih. Thank you banget. Terima kasih. Semoga Liverpool kita menang. Sulit. Sulit tapi itu kita tetap penuh harap. Iya. Dan ntar main-main kesini lagi ya. Tentu. Sinema tuh nggak harus buat promo-promo film. Jadi siapapun mau mampir, aktor. Ya kalau gue mampir tapi lu lagi ngobrol sama gue nggak bisa punya temen ngobrol, ya ngapain dong gue kesini? Gimana sih? Iya, gak apa-apa. Tiap minggu lu kesini juga. Nanti kalau gue ada kerjaan sekitaran, ternyata gue diundur, ya gue sini lah. Kan Gala Premier tinggal nyebrang. Jadi di sela-sela makeup Gala Premier. Bener juga, anjir. Gue nggak punya nih teman-teman di Premier. Aduh, Premier masih lama, gue ngapain ya? Sini aja. Ini jadi tempatnya. Makanya saya. Aduh, mana di Premier hura-hura orang pada mabok, sini aja. Karena kan gue nggak. Oh, sorry, enggak. Tidak ada. Enggak ada itu. Dunia film tidak sehura-hura itu. Tidak sehura-hura itu, ya. Enggak semuanya situasinya kayak apa tempat mabok tuh dulu. Orang-orang anak muda tempat mabok apa? Apa? Zamannya berbeda sama dia soal itu. Iya, makanya gue juga belum pernah, tapi udah ditutup ganti bukan ya? Holy Wings. Tempat mabok bukan sih? Enggak tahu, saya belum pernah masuk. Saya juga belum. Ya itulah. Pokoknya kalau lagi dunia film tuh enggak gitu-gitu. Pokoknya aktor-aktor, sutradara, produser yang lagi pada mau ngaso dari Gala Premier, mampir aja ke seberang. Boleh. Bersinema kantornya di seberang. Makanya sehat-sehat semua kok, dikasihnya kopi. Enggak ada alkohol, air putih. Sehat. Enggak ada jangki-jangki di sini. Beler itu enggak ada ya. Buka kulkas semua makanan sehat. Sehat kok. Buka. Enggak ada yang Enggak ada. Masih gini lagi. Zaman dulu banget. Sekarang gimana anak-anak muda? Fatih, sekarang enggak. Sorry. Jangan. Nanti ditonton sama BTN salah ya. BTN buat lo kredit rumah. Jadi tahu kan alasan saya menyewa apartemen di sini supaya Gala Premier dekat. Bagus. Tinggal Cemerlang. Thank you teman-teman. Terima kasih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, udah ditis tuh siapa bintang tamunya. Ada Fatih Undru di episode berikutnya. Dadah.